masih sudah sore hari tapi kita masih ingin mendengar ya karena Pak Nazaruddin Umar sudah hadir. Kami persilakan Pak Nazaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia untuk ke depan dengan hormat ya. Tadi sudah banyak kita bahas Pak mengenai ekonomi syariah dan sekarang saatnya adalah dana umat. Salaman dulu Pak. Terima kasih, silakan. Baik Pak Nazaruddin, ini kalau melihat sebenarnya soal dana sosial umat ya Pak ya, di mana peran terhadap pembangunan sosial dan pengentasan kemiskinan pada tahun 2024 itu terkumpul zakat nasional sebanyak 40,5 triliun dan meningkat signifikan dibandingkan tahun 2020. Artinya di sini luar biasa dari 12 menjadi 40 itu artinya kesadaran masyarakat sudah semakin tinggi. Nah, dengan jumlah muzaki mencapai 28,46 juta Pak. Nah, tetapi potensi zakat nasional diperkirakan bisa mencapai 322 triliun per tahunnya. Hal ini menunjukkan ruang besar bagi optimalisasi pembangunan. Selain zakat, aset wakaf nasional ternyata juga terus bertambah dan mulai diarahkan pada pengembangan wakaf produktif untuk mendukung pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi umat Pak Nazaruddin. Nah, meskipun meningkat, realisasi zakat resmi masih jauh di bawah potensi nasional ya Pak ya. Jadi ini mungkin juga kesadaran dari masyarakat perlu terus ditingkatkan walaupun sudah meningkat tetapi masih relatif terbatas ya, sehingga dampak pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi produktif perlu dioptimalkan. Nah, kalau melihat hal ini Pak Nazaruddin menjadi menarik, kenapa? Karena pemerintah sekarang kan dananya sangat terbatas APBN. Dana umat ini yang luar biasa meningkatnya signifikan, sebenarnya sejauh mana memang mampu untuk membantu masyarakat kita, tentu saja yang kita tahu penghasilannya banyak yang menurun, kemudian pemerintah hanya mampu untuk 25 juta orang saja, padahal 75 juta ini butuh sekali untuk pemberdayaan. Nah mungkin Bapak bisa menceritakan bagaimana sebenarnya zakat kita dengan peningkatan dan penggunaannya Pak. Silakan Pak Nazaruddin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pakar yang saya hormati ini semuanya sahabat-sahabat utama ini, terutama Bu Nyai. Pangling ya, jadi saya kira sudah seharusnya sejak dulu juga seperti ini ya. Amin. Belum bicara aja sudah dakwah itu kan. Apalagi udah bicara dalamannya ya. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf ya, mungkin saya akan lebih terbuka di sini. Saya bukan kapasitas sebagai ya, saya biasa-biasa lah di sini ya. Kalau kita ingin maju sebagai umat ya, kita harus meninggalkan zakat. Zakat itu enggak populer. Quran juga tidak terlalu mempopulerkan zakat. Pada masa Nabi zakat itu enggak populer. Pada masa sahabat juga enggak populer. Yang populer apa? As-sadaqah. Khudh min amwalihim sadaqah. Bukan dikatakan khudh min amwalihim az-zakah. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Itu tidak dikatakan innamaz zakatu lil fuqara wal masakin. Alangkah miskinnya dan alangkah pelitnya umat Islam itu kalau pengeluaran terhadap agamanya hanya zakat. Cuma 2,5%. Bandingkan bunga mudarabah masyarakat kita itu berapa? Bisa sampai 6, bisa sampai apalagi kalau bisa sampai 9% kalau asuransi ya kan. Nah zakat cuma 2,5%. Jadi kalau pengeluaran kita hanya zakat, terlalu pelit kita. Maka itu diantara pundi-pundi ada 27 pundi-pundi yang dikelola Abu Hurairah pada waktu itu. Zakat itu tidak terlalu diaktifkan ya. Misalnya ada perempuan lapar. Rasulullah marah, kenapa? Ada perempuan sakit, dia kelaparan ya Rasulullah mungkin. Kenapa enggak dibantu? Ya kan Yahudi, marah Rasulullah. Jadi perut lapar itu enggak ada agamanya.
asal orang perutnya lapar, jangan lihat agamanya apa. Ambilkan. Nah, ada lagi gereja mangkrak. Kasihan tuh kata Rasulullah. Sudah sekian lama gerejanya orang mau beribadah nggak ada rumah ibadahnya tuh. Bantu dia. Ambilkan bukan dari zakat, bukan dari wakaf, tapi ambilkan dari hibah. Dia mendengarkan ada di tempat lain, ada juga rumah ibadah yang mangkrak. Kasihan tuh mau beribadah nggak ada rumah ibadahnya. Nabi menyurat. Saya mendengarkan ada rumah ibadah yang mangkrak, tolong dibantu bukan dari wakaf, bukan dari zakat dan wakaf, tapi ambilkan dari dana lain seperti hibah. Karena pada masa Nabi yang populer itu ada infak. Infak itu apa ya? Infak itu misalnya saya berinfak kepada bapak ibu saya. Itu enggak bapak, ibu, anak, saudara enggak boleh dikasih zakat. Jadi dia bukan asnaf. Tapi kewajiban mereka itu adalah infak. Jadi kewajiban zakat itu muncul setelah infak terlaksana. Jangan sampai nanti kita bayar zakat, tapi infaknya yang wajib untuk orang tua kita, anak kita, yang fardu ain untuk kita biaya itu. Nah, jadi itu yang paling penting. Maka itu infak, ada sedekah, ada jizyah. Jizyah itu pada waktu itu semacam pajak sekarang ini ya, perlindungan dari kabilah kecil, pertahanannya nggak punya, maka dia harus membayar jizyah terhadap orang yang punya kabilah besar. Nah, itu nanti akan menjamin keamanannya. Itu konsep jizyah di situ, perlindungan dari kabilah kecil terhadap kabilah besar yang akan memangsa mereka. Nah, saya nggak bisa. Pelindung saya adalah kabilah Quraisy. Quraisy itu kan kabilah yang paling besar. Besar kecilnya kabilah itu kan ditentukan oleh oasis, mata air. Semakin besar mata air suatu kelompok, semakin besar kabilahnya. Nah, kabilah yang paling besar di Saudi Arabia di sekitarnya melintang 3.000 kali 2.000 km persegi itu Quraisy. Karena Quraisy itu kan mata airnya adalah Zam-Zam, tidak pernah kering. Maka itu siapa memiliki Zam-Zam itu pasti akan menjadi kabilah yang paling besar. Maka itu suku Quraisy itu seperti Khadijah, itu tokoh masyarakat itu karena dia penguasa sumber ekonomi yang tidak pernah kering, ya kan. Kalau di Madinah kan ada 7 oasis di situ ya. Dan 7 oasis itu semuanya dikuasai oleh Yahudi. Ya, ya. Dan Nabi membebaskan kemudian, tapi pembebasannya pun juga kata Umar, sudah ini kan ya mau menerapkan pasal 33 kan. Ya. Nah, Nabi waktu itu jangan. Memang itu kekayaan itu adalah milik masyarakat, tetapi itu kan ada biaya pemeliharaannya kan. Ya, ya. Kalau oasis itu tidak dipelihara, itu mungkin habis oasisnya itu. Betul. Jangan dirampas, jangan diambil, tapi berikan ganti rugi terhadap mereka. Jadi ini caranya Nabi untuk mengeksekusi sumber-sumber kekayaan ya. Alam ya. Nah, menarik Pak, biasanya masyarakat ini kalau menjadi bukan kewajiban seringkali itu yang abai. Kalau kewajiban kan 2,5% wajib gitu ya. Tapi kalau yang sedekah kan tidak, maksudnya bukan wajib dalam jumlah tertentu gitu Pak. Itu yang biasanya cenderung lebih sedikit gitu. Nah, tapi paling tidak saya mau menanyakan dulu terkait dengan saat ini yang dananya cukup besar tadi Pak. Kan sebagai orang yang melakukan zakat Pak ya. Itu sejauh mana sih memang secara pemberian kepada masyarakatnya atau pertanggungjawabannya itu seperti apa Pak ya? Mungkin ini yang masyarakat masih banyak yang mempertanyakan penggunaannya kemana, terus kalau saya zakat itu kalau tidak langsung dikelolanya bagaimana, itu gimana Pak? Secara organisasi mungkin perlu, sebelum nanti wakaf juga menarik oleh Pak. Saya sebetulnya mau ke situ, tapi ini ada yang ingin saya jelaskan dulu ya. Bahwa selain zakat ada infak, ada sedekah, ada jariyah, ada hibah, ada wasiyah, ada luqata. Luqata itu dalam konsep luqata dalam Islam, Umar bin Khattab itu tanah yang tidak ditanami oleh penduduk selama 5 tahun berturut-turut itu jatuh kepada Baitul Mal. Nah, kita bisa hukum land reform ini bisa ditiru fikih Umar tuh. Di samping itu juga ada mudharabah, musyarakah, wadiah dan seterusnya kan. Ada 27 pundi-pundi itu ya. Tapi yang paling efektif itu adalah wakaf. Maka itu ketika Abu Bakar memerangi
pembayar zakat itu sebetulnya itu perlu kita pahami itu. Seringkali kita salah memahami sejarah ya. Umar memerangi, bukan memerangi pembayar zakat tidak membayar zakat. Dulu pada masa Rasulullah, zakat itu langsung diserahkan ke Baitul Mal. Tapi ketika Rasulullah wafat, orang-orang kaya itu memberikan zakat langsung ke fakir miskin. Akhirnya kas negara kosong. Jadi Abu Bakar mau belanja, ternyata pundi-pundi lainnya juga kosong. Maka itu diperangilah mereka itu, siapa yang tidak memberikan, mengeluarkan zakatnya, pengeluaran-pengeluarannya umatnya itu ke Baitul Mal, itu yang diperangi. Nah itu perlu kita tahu dulu sejarahnya dulu bahwa Abu Bakar itu memerangi bukan karena tidak membayar zakat, dia bayar zakat tapi langsung. Ya. Nah, dan pada waktu itu hanya satu, pengelola zakat itu adalah fi'il amarnya itu, maf'ulnya itu adalah pemerintah. Khud itu kan fi'il amar, ambillah. Yang punya otoritas untuk mengambil itu adalah otoritasnya pemerintah. Nah sekarang ini kan terlalu banyak orang penerima zakat ya kan. Harusnya kalau kita mau lebih berdaya lagi, zakat itu disentralkan kepada pemerintah. Seperti pada masa Nabi, pada masa Abu Bakar kan kembali pada waktu itu. Jadi pertanggungjawabannya lebih jelas ya Pak? Lebih jelas. Ini kan lebih banyak kelompok-kelompok begitu ya? Nah iya banyak sekali. Makanya. Sekarang ini saya tidak menyebutkan di sini kan juga banyak sekali penerima zakat ini kan. Betul. Dan itu nggak terkontrol. Nah, Undang-Undang Basnas itu juga punya kelemahan yang fatal ya, tidak punya dewan pengawas ya, tidak punya komisaris lah. Kalau ada pengawasnya kan ada yang mengawasi. Enggak, jadi otoritasnya kepada ketua Basnas itu sangat sentral. Nah, jadi kepada siapa yang mau dikasih itu terserah dia. Nah, akhirnya apa? Banyak sekali syubhatnya di Basnas itu. Kenapa enggak ada yang ngatur? Ya, jangan-jangan amilnya itu lebih banyak daripada yang fukaranya ya kan, tidak boleh itu kan. Ada pernah kami tegur itu waktu saya masih dirjen itu. Anda beriklan sampai miliaran di TV-TV itu. Uang iklan itu kan puluhan miliar itu dari mana? Ya. Dari zakat kan? Ada nggak asnafnya bayar iklan? Nah, Anda melanggar loh. Tapi kami sudah diaudit. Auditor siapa yang audit? Audit independen, Pak. Audit independen itu nggak sah tuh. Harus auditor syariah yang mengaudit. Berapa porsinya untuk amil, berapa porsinya fakir miskin. Apa perbedaan fukara dan masakin. Ya kan kita harus bedakan itu, porsinya pun juga harus berbeda. Nah jadi. Nah ke depan apakah ada rencana Pak untuk organisasi atau perbaikan organisasi? Bagus, seperti apa Pak? Itu. Nah alangkah, saya ingin sebetulnya di ke depan ini, kita zakat itu jangan dianggap sebagai soko guru tunggal yang harus memberdayakan umat, enggak. Kita lihat dari Turki misalnya. Turki itu jarang sekali mengunggulkan zakat sebagai faktor untuk pemecah persoalan kemiskinan. Ya, mereka itu lebih banyak kepada wakaf. Ada namanya Hizmet itu ya. Kita mungkin yang sering keluar negeri itu tahu Hizmet itu 40% keuntungan itu diserahkan kepada Hizmet itu. Jadi itu membangun sekolah-sekolah Turki di mana-mana. Selain Hizmet juga ada lembaga-lembaga yang lain. Nah, kenapa? Karena ada di situ waris ya. Waris juga orang yang tidak punya ahli waris yang sah, itu jatuh ke Baitul Mal. Luqatah ini, saya baru dapat informasi di sejumlah bank itu ada 20 triliun dana, nggak tahu kan ahli warisnya sudah meninggal kan, pemiliknya sudah meninggal. Mungkin dana suami takut ketahuan sama istrinya, akhirnya meninggal, nggak pernah ada yang lagi. Pihak bank juga tidak mau proaktif mencari siapa pemiliknya, itu kan dana murah ya kan. Mengendap aja di situ, bayangkan 20 triliun. Nah kalau dalam konsep lukata itu dalam Islam, lukata itu harus miliknya Baitul Mal ya kan. Nah saya langsung saja bahwa pundi-pundi umat yang kita perlu berdayakan ke depan ini, ya pertama adalah wakaf. Wakaf itu jauh lebih potensial daripada zakat. Daripada itu, iya. Bisa sampai 400% lebih banyak uangnya daripada pundi-pundi zakat. Karena biasanya bentuknya aset ya Pak, jadi bisa diberdayakan sebenarnya. Bisa. Di samping itu juga kalau wakaf itu kan kaku kita. Kita nggak boleh membelanjakan kepada yang tidak masuk ke asnafnya itu. Nah kita tuh memainkan Basnas itu terlalu banyak menggunakan kias.
Dan rukun qiyas itu dalam usul fikih itu kan ada syaratnya, Iya. syurutul qiyas. Nah, saya pernah mendiskusikan sama teman-teman, tahu nggak apa namanya qiyas? Itu qiyas itu tidak sembarangan menganalogikan seperti itu. Qiyas itu ada rukunnya qiyas. Ya. Setelah memenuhi persyaratan qiyas baru kita anggap oh ini bisa dikiaskan. Misalnya ada bantuan Basnas itu untuk truk, Iya. ada rumah sakit. Iya. Yang pasti zakat itu tidak boleh diberikan kepada non-muslim. Iya. Iya. Nah, siapa yang menjamin Basnas tidak memberikan kepada non-muslim? Iya. Non-muslim itu adalah berikan dari hibah, dari wasiat dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, saya pernah mengkalkulasi, Ya. kami rapat 4 kali dengan BPS. Pak, Ibu ya, tolong carikan angka berapa orang yang berumur 85 tahun yang berKTP Islam. Ya, 85 tahun itu kira-kira di atas 50% lah. Taruhlah 60% pasti nggak bisa berpuasa itu. Iya. Nah, itu kan harus fidyah ta'amul miskin. Iya. Nah, jumlahnya itu kalau kita kumpulkan fidyah itu bisa sampai 2,5 triliun. Luar biasa ya Pak. Iya. Sebenarnya besar sekali ya dana umat itu ya Pak. Ya, belum lagi yang sakit ya kan. Betul. Yang sakit kan mungkin belum sampai umur tua, tetapi karena sakit menua itu wajib Situ. untuk berfidyah. Pak, mungkin ini sebelum ada penanggap, saya pengen tahu aja nih Pak, ini lagi rame terakhir ini adalah tanah wakaf mau dikembalikan gitu ya. Kenapa? Karena nggak ada yang memaintain masjid itu gitu. Ini baru terjadi, ini saya dengar. Terus kemudian ada juga wakaf yang diminta kembali oleh ahli warisnya gitu. Ini kan banyak problem terhadap hal ini. Padahal kan ini sudah diwakafkan gitu Pak. Ini gimana kita Ya, menghadapi hal-hal semacam yang ini? paling tepat menjawab itu nanti Prof. Nuh. Ketua BWI pada masanya kan. Tapi sebelum sampai ke wakaf ya. Ya. Jadi ini fidyah saja kita garap Pak. 1 tahun itu luar biasa itu. Itu bisa sampai 2,5 triliun. Iya. Itu bisa lebih sebetulnya ya. Kemudian saya juga minta ke BPS. Berapa anak laki-laki yang lahir? Dan berapa anak perempuan yang lahir per tahun? Ya. Kenapa? Ya kalau anak laki-laki itu kan akikahnya itu kan 2 ekor kambing. Iya. Ya. Sedangkan perempuan itu 1 ekor kambing. Nah, kalau akikah ini kita kumpulkan semuanya yang berKTP Islam, orang tuanya ya kan, itu bisa sampai 180 triliun. Besar sekali ya Pak ya? Besar. Biasa. Ya, karena 2 ekor kambing kali populasi penduduk kita kan ya, yang banyak sekali. Yang usianya sebesar Ya. itu ya Pak, oke. Ya, kemudian juga kurban. Iya, Berapa kambing, berapa sapi, oke. berapa kebo yang mati setiap tahun dari seluruh tanah air kita ini kan Cukup besar. banyak sekali. Iya. Bahkan impor paling besar sapi dan kambing itu justru pada Idul Adha itu. Nah, itu kalau kita mengkalkulasi jumlah kambing yang jumlah hewan kurban itu setiap tahun itu sekitar 34 triliun. 34, luar biasa ya Pak ya. Jadi sebenarnya untuk hal tersebut Iya. untuk masyarakat itu cukup sangat besar ya. Yang kecil-kecil saja ini dam. Dam itu kan ini ada ke Iya. BPKH di sini. Jumlah jamaah haji di Indonesia itu 220.000. 22.000 ya. Nah, 220.000 itu kalau masing-masing harus kan kita pada umumnya haji tamattu ya kan, Iya. berarti harus menyembelih kambing. Kalau kambing itu harga taruhlah 3 juta. Iya. 3 juta kali 220.000. Iya. Belum lagi kurban mereka, lain kurban lain dam ya kan. Iya Pak. Ya mungkin katakanlah Oke. dikali 2 saja tuh ya. Baik. Itu dahsyat itu. Itu kita bisa mengumpulkan damnya saja itu 660 miliar. Ya, luar biasa Pak. Kalau Nah, kalau itu ditotal-total kita potong di Indonesia, ini kebijakan saya ini kemarin Iya. Menteri Agama ya. Walaupun Majelis Ulama itu belum memberikan fatwa, tapi saya tanda tangani. Oke. Ya, jadi dasar saya adalah Darul Ifta. Oke. Darul Ifta itu adalah lembaga fatwa paling tinggi di Mesir. Nah, itulah yang memberikan fatwa bahwa boleh orang menyembelih kambing damnya itu di negaranya Di masing-masing. negara masing-masing. Nah, ulama yang bertanda tangan di situ itu banyak sekali. Bahkan ada perambulnya, bukan karena kami dianggap moderat, maka kami memfatwakan seperti itu. Tapi mempertimbangkan banyak alternatif, banyak hal. Tuhan. Karena ada informasi Ya, baik. bahwa kambing-kambing yang membusuk itu ditanam di padang pasir.
karena nggak sanggup Iya, untuk membagikan. untuk memberikan. Ya. Baik Pak, mungkin ini ada 2 penanggap yang sudah menunggu Pak. Saya persilakan Profesor Ala Asmara, Guru Besar dari IPB, dan juga Dr. Setiawan bin Lahuri, Wakil Rektor 2 Universitas Darussalam Gontor. Loh, dari jauh nih Pak, dari Gontor. Silakan. Tolong mic-nya dibantu. Profesor Ala Asmara, silakan berdiri. Sebelah sana tolong dibantu mic-nya. Satu lagi nanti disiapkan. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Pak Menteri Prof. Nasaruddin Umar dan juga Prof. Nuh yang juga sudah mendorong IPB untuk menempatkan dana abadi di CWLS. Dan saya juga sangat terinspirasi oleh Prof. Nuh. Jadi saya mengenal wakaf ini sejak tahun 2020, Pak Menteri. Jadi di samping sebagai dosen, saat ini saya juga ditugaskan sebagai Kepala Unit Wakaf dan Dana Sosial IPB. Nah, terkait apa yang dipaparkan Pak Menteri, mungkin saya juga ingin mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dikembangkan oleh Kementerian Agama, mulai dari mengembangkan Kampung Zakat, kemudian juga Kota Wakaf. Kebetulan saya sempat juga hadir di beberapa peresmian Kota Wakaf, dan juga program-program zakat dan wakaf yang terus dikembangkan. Mungkin satu hal yang ingin saya elaborasi lebih lanjut, khususnya terkait wakaf produktif, karena kebetulan kami juga bergabung di dalam forum wakaf produktif. Jadi mungkin salah satu tantangan terkait dengan pengembangan wakaf ini adalah di samping sisi literasi, edukasi, kemudian juga sisi penguatan kelembagaan dan kompetensi SDM Nazir. Nah, salah satu yang masih menjadi tantangan menurut kami adalah terkait dengan pengembangan ekosistem wakaf produktif. Nah, karena memang kalau kita bicara wakaf, dengan wakaf ini sebetulnya bukan hanya terjadi redistribusi aset, tetapi juga terjadi yang namanya redistribusi manfaat. Orang memberikan hibah beda dengan orang memberikan wakaf. Kalau hibah itu hanya yang menerima manfaat adalah si penerima hibah tersebut. Tetapi kalau kita bicara wakaf, maka terjadi redistribusi aset, pengalihan dari si pemilik, kemudian harta wakaf dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Najir hanya sebagai pengelola dan manfaat terbesarnya nanti adalah dikembalikan kepada umat. Nah, pertanyaannya adalah terkait dengan pengembangan ekosistem wakaf produktif. Nah, mungkin bisa diberikan gambaran Pak Menteri, kira-kira strateginya nanti seperti apa, yang kemudian juga pengembangan ekosistem wakaf produktif ini bisa menderive penghimpunan wakaf itu sendiri, yang secara potensinya kan angka yang sering muncul adalah 180 triliun. Nah, tetapi realisasinya masih jauh dari itu. Oke, mungkin demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikutnya Dr. Setiawan bin Lahuri. Silakan singkat saja Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Menteri, saya Setiawan bin Lahuri dari Universitas Darussalam Gontor. Prof. Nuh, terima kasih sudah pernah hadir di Gontor, dan tadi Pak Menteri saya dengar mau hadir ke Gontor. Ahlan sahlan Prof. Pertama yang ingin kami sampaikan bahwa potensi besar wakaf ini telah dilaksanakan oleh pesantren kami di Gontor yang berkembang dengan pengelolaan wakaf dan berhasil mendirikan atau mengelola universitas berbasis wakaf, Rob. Betul bahwa potensi wakaf sangat besar dan bahkan bisa memberikan support kepada pengelolaan pendidikan, baik itu pendidikan pesantren maupun pendidikan perguruan tinggi, dan itu yang kami lakukan di Pondok Modern Darussalam Gontor. Yang kedua, Prof, tadi peran pemerintah untuk
pengembangan dana sosial umat atau dana sosial Islam memang dirasakan penting, apalagi tadi bicara tentang sedekah, bicara tentang infak, bicara tentang korban, bicara tentang lukotoh dan lain sebagainya. Tentu tadi bagaimana pemerintah hadir dalam menata kembali dan memberikan regulasi yang kuat terkait dengan pengelolaan zakat terutama, sehingga tadi yang dikhawatirkan oleh Pak Menteri, ketimpangan atau transparansi yang kurang nyata dari beberapa lembaga zakat terutama itu dapat diminimalisir. Yang ketiga Pak Menteri, tadi disebutkan oleh Bu Moderator, ini tentu menjadi kekhawatiran bersama jika memang ada indikasi atau arah bahwa pemerintah akan menggunakan dana sosial umat untuk mendukung pembangunan nasional dalam bentuk apapun. Tentunya ini yang diharapkan masyarakat adalah kehadiran negara dalam mendukung dana sosial umat. Tetapi kalau itu dibalik atau ada arah atau indikasi bahwa pemerintah akan menggunakan dana sosial umat untuk membiayai program-program negara, tentu dikhawatirkan ini menimbulkan kekhawatiran yang besar. Terima kasih, Prof. Nanti bisa dijawab. Ada 2 pertanyaan, Prof. Tadi jelas ya, Prof ya. Tadi yang pertama adalah terkait dengan penggunaan, yang kedua ini silakan, Prof. Jadi begini, contoh Mesir ya, wakaf Al-Azhar itu berkali-kali pemerintah Mesir defisit APBN-nya itu minjam untuk menutupinya dari kekayaan wakaf Al-Azhar. Nah, kita lihat perekonomian Mesir sekarang ini kan, inflasinya itu sudah sampai di atas 10 ya, termasuk salah seorang negara gagal. Sementara pertumbuhannya itu di bawah 0. Kenapa? Dibanjiri 12 juta pengungsi kan, dari Sudan, dari Palestina, kemudian dari Syria juga. 12 juta itu bukan jumlah mulut sedikit itu ya. Maka negara itu defisit. Tapi yang surplus itu adalah Al-Azhar. Maka itu Al-Azhar itu minjamkan dana ke negara. Nah, jadi di Indonesia juga nanti bisa kita bikin skema seperti itu ya. Ada dana diperoleh dari pajak ya. Itu ada juga dana diperoleh dari pundi-pundi umat ini. Teman-teman kami sudah koordinasi juga dengan Katolik. Katolik itu lebih besar tuh. Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, itu semua mereka juga semua punya pundi-pundi itu. Jadi nanti urusan keumatan itu nggak usah pakai APBN, nggak usah pakai uang pajak, pakai umatnya, dana umatnya sendiri. Ya, pajaknya itu cukup dipakai untuk membangun infrastruktur untuk kemaslahatan besar ya kan. Tapi dengan catatan pemerintah harus membantu, harus incas di dalam rangka merapikan ini. Ya. Nah, ini kan raksasa sedang tidur nih. Ya. Nah, kalau kita lihat disertasinya Pak Akip Suminto itu luar biasa. Angka-angka itu berapa juta gulden itu. Jadi orang Belanda itu menjadi negara paling kaya di Eropa ketika menjajah Indonesia. Ya. Tapi begitu merdeka, Belanda yang paling miskin di Eropa itu. Dari mana kekayaan Belanda itu? Itu dari Umat. Masyarakatnya. Dari masyarakat Indonesia. Dan satu diantaranya itu adalah dana umat. Ya. Dana umat itu dipakai untuk membayar utang ke Prancis, membayar utang. Bahkan dana umat itu juga dipakai untuk membangun rumah sakit sipilis di Semarang. Dana umat, zakat-zakat yang dikumpulkan di masjid itu ya, itu dipakai untuk membiayai misionaris yang di Indonesia bagian timur. Itu lengkap tuh data-data disertasi. Nah di Indonesia gimana Pak? Tadi yang ditanyakan nanti untuk Indonesia sendiri nanti ke depan seperti apa yang dikhawatirkan itu saya tadi? akan ke situ. Jadi bagaimana caranya mengelola seperti tadi? Ya, mungkin saya tidak jawab satu persatu ya. Konsep wakaf kita ke depan itu mungkin kita akan mencontoh beberapa negara lain. Misalnya Kuwait. Kuwait itu handphonenya itu kayak BWI-nya di sana tuh proaktif kepada provider. Jadi semua pemilik handphone itu minta 5% itu wakaf tunai. Jadi pembayaran handphone kita kan nggak terasa. Orang malas berwakaf itu karena uang parkirnya, kemudian juga administrasinya, harus pakai baju dulu.
Tapi kalau setiap bulan dipotong uang, Nggak terasa. ya misalnya PLN kita kan, dan gaji kita juga dipotong. Kami coba di Kementerian Agama, dalam baru beberapa UIN itu sudah ngumpul, sudah sampai sekian miliar itu ya. Dan itu nggak terasa, 100.000 rupiah saja per orang pegawai negeri, 400.000 pegawai Kementerian Agama, itu bisa terkumpul dalam jumlah yang sangat Iya. besar. Jadi itu nanti rencananya seperti itu ya. Nah itu antara lain. Dan nanti Tadi yang bagaimana? wakaf itu Pak, wakaf produktif tadi seperti apa? Pertanyaan terakhir. Nah itu, jadi kita memang wakaf itu juga harus dibedah dulu konsepnya. Konsep wakaf kita ini belum jelas ya. Belum. Apa yang dimaksud wakif, persyurutul wakif apa, kemudian apa itu nazir, siapa yang berhak untuk menjadi nazir. Iya. Kemudian apa mauquf alaih, mauquf alaih itu nanti di mana letak konsumerismenya ini. Kadang-kadang konsepnya produktif ya, tetapi mauquf alaihnya itu yang tidak produktif. Iya, iya. Ya, kita coba ada wakaf pom bensin di Tangerang. Iya. Ya. Percontohan. Jadi wakifnya memberikan membangun pom bensin. Nah, keuntungan dari nazir pengelola itu nanti dipakai membangun pondok pesantren. Iya. Semua gaji-gaji guru yang mengajar di pondok pesantren itu dibayarkan dari keuntungan dari pom bensin ini. SPBU tadi. Ya. Pom bensin SPBU itu kan sebetulnya tidak terlalu banyak untungnya tuh ya, karena distandarkan oleh pemerintah. Tapi poin di situ bisa dijadikan contoh bahwa kalau pengaturannya seperti ini, betul-betul wakaf itu bisa memberdayakan. Jumlah wakaf yang dikumpulkan oleh Jordan, kemarin saya diskusi dengan Menteri Agamanya, zakat yang dikumpulkan hanya 200 miliar. Tapi wakaf yang dikumpulkan per tahun itu adalah 600.000 miliar. Jadi jauh lebih besar wakaf itu daripada zakat itu. Zakatnya ya. Dan yang dipakai untuk membangun umat segala macam itu lebih banyak dipakai dari uang wakaf itu. Oke. Nah kemudian juga untuk di Indonesia kami diskusikan dengan Pak Prabowo, Pak Presiden kita, masuk akal ya. Kan feeling bisnisnya hidup. Iya. Kalau begitu di mana tempatnya Basnas Pak Nasar Sunam? Di situ Pak, di bawah kolom jembatan Kampung Melayu. Hah? Iya. Padahal di Malaysia itu kan lembaga tabung haji dulu kan, sebelum gedung kembar itu, gedung pencakar langit itu adalah semacam gedung BWI-nya di situ ya. Nah kita nanti ada yang disebut dengan OJK Syariah. Baik, Nanti mungkin saya akan jelaskan apa yang dimaksud OJK Syariah ini. Sekarang ini ada lembaga yang mengontrol pundi-pundi umat itu nanti ya, kepada siapa yang diberikan. Jadi persis ketatnya bagaimana membelanjakan dana bank ya. Iya, oke. OJK itu kan luar biasa itu ketatnya tuh. Nah kita umat ini kan harus juga punya lembaga yang ketat seperti itu. Iya, sepertinya harus gitu Pak, supaya juga terkoordinasi lebih baik. Benar. Baik Pak Nazarudin, karena waktunya sudah sangat terbatas hari ini, terima kasih banyak sudah banyak memberikan pencerahan. Mudah-mudahan 99 ekonom di sini juga bisa membahas mengenai dana wakaf dan zakat ke depan seperti apa, karena membutuhkan masukan-masukan untuk kelembagaannya. Terima kasih Prof. Umar, mohon maaf ini karena acara live jadi kita waktunya sangat terbatas. Terima kasih. Kami persilakan Mbak Sarifah. Kita berikan apresiasi yang luar biasa tentunya untuk sesi kali ini. Kami mohon Pak Menteri untuk tetap berada di atas panggung. Kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Rekan-rekan fotografer boleh maju ke depan. Kita akan mengabadikan momen kali ini dalam Sarasehan 99 Ekonomi Syariah Investment Forum 2026. Tadi pertanyaan Bu Afi sudah terjawab ya Bu ya. Kemana saja aliran ataupun juga pemanfaatan dari dana umat yang terkumpul. Dan berikutnya juga ada penyerahan buku 99 Ekonom Syariah yang diberikan oleh Prof. Nur Hidayah.